Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita, yaitu Media Edukasi, yang salah satunya berbagi informasi tentang dunia pembelajaran. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit saja ya Bapak Ibu, karena keterbatasan pemahaman saya, yaitu mengenai penyusunan administrasi Kurmer, kurikulum merdeka, di mana ada beberapa poin penting dalam penyusunan administrasi Kurmer tersebut, yaitu CP, disebut juga dengan capaian pembelajaran. Ada juga TP, tujuan pembelajaran, dan ada juga ATP atau alur tujuan pembelajaran. Itu yang akan sekarang kita mencoba untuk menyusunnya. Tapi sebelumnya saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam penjelasannya pasti banyak kekurangannya dan juga banyak kelirunya. Mohon dimaafkan terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu ingin mengkritik, monggo ditunggu saran dan kritiknya di komentar. Atau Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, atau bisa japri saya pribadi, atau bisa ketemu langsung di tempat yang telah ditentukan. Tapi jangan lupa sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah Bapak Ibu, tidak terlalu lama ya supaya durasi waktunya tepat untuk kita semuanya. Baiklah, kita akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana penyusunan capaian pembelajaran di kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, proses perancangan kegiatan pembelajaran itu disusun oleh 4. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Yang selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah merancang pembelajaran. Atau kalau tahun sebelumnya itu disebut juga dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kalau sekarang itu bisa dikatakan modul pembelajaran. Itu proses perancangan kegiatan pembelajaran. Nah, yang akan kita pahami sekarang itu adalah pedoman capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu semuanya, capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada tiap fase. Jadi, Bapak Ibu guru harus memahami dulu kompetensi pembelajaran, di mana ada sebuah bentuk kompetensi itu yang harus dicapai peserta didik pada tiap fase. Kita ketahui ada fase A, B, C, D, E sampai F. Nah, untuk kita atau untuk jenjang kita di Madasariya, kita fokuskan terlebih dahulu di fase E. Dan fase E umumnya itu untuk kelas 10. Kenapa di fase-fase? Ya mungkin itu sudah menjadi sudah menjadi ketentuan dari Kemendikbudristek bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan fase ataupun usia. Kemudian dalam CP, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Nah, nanti kita akan menyusun CP yang ditulis dalam sebuah bentuk paragraf kalimat gitu ya. Nanti ada elemen pengetahuan dan ada elemen proses.
Kemudian tujuan pembelajaran, penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu yang pertama kompetensi dan yang kedua lingkup materi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditampilkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, dan di setiap pelajaran masing-masing pasti ada kompetensinya. Ya, apa itu kompetensi? Kemampuan yang akan diukur atau keterampilan yang perlu ditampilkan. Dikarenakan tidak semua mata pelajaran itu mengandung segi keterampilan. Ada yang bisa keterampilan ataupun ada yang tidak. Yang kedua adalah lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Jadi nanti dalam penyusunnya ada materi inti. Kalau kemarin di kurikulum sebelumnya ada disebut dengan materi esensial, materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian alur tujuan pembelajaran atau disebut dengan HTP. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya mempunyai fungsi yang serupa dengan silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Kalau berkaca kepada kurikulum sebelumnya, itu ada yang disebut dengan KD atau kompetensi dasar, di mana di dalam kompetensi dasar sama Bapak Ibu ya, ada yang disebut dengan kompetensi. Jadi ini juga sama, alur tujuan pembelajaran persis dengan istilah silabus. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan strategi pembelajaran atau disebut dengan pedagogi. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam suatu fase. Nanti setiap mata pelajaran ATP-nya sudah ada, Bapak Ibu bisa cek linknya di deskripsi, sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu sesuai mata pelajaran masing-masing itu di-download. Nah, itu kan yang disediakan itu hanya merupakan contoh. Nah, supaya kita tidak terlalu liar gitu maksudnya, kita beri urut saja nomornya 1, 2, 3 karena mungkin dalam satu CP itu mengandung beberapa materi dan kita harus dipisah-pisahkan seperti itu ya, supaya urutan dan penyelesaiannya itu terarah dan terukur. Nah, kalau sekiranya Bapak Ibu sudah paham tentang penjelasan prolog tentang CP dan tujuan pembelajaran, alangkah baiknya mari kita praktek. Ya, bagaimana cara menyusun CP, TP, dan juga ATP. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan dahulu yang pertama capaian pembelajaran yang sesuai dengan SK BSKP 33H/KR 2022 tentang capaian pembelajaran seluruh mata pelajaran dari fase A sampai fase F, dari kelas SD mungkin sampai dengan kelas 12 nanti. Kemudian ada juga SK Dirjen 321 tentang CPBI, ini khusus untuk pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab yang menggunakan kurikulum Merdeka di madrasah. Itu yang harus dipersiapkan yang pertama. Yang kedua ada tabel KKO kata kerja operasional, baik menurut taksonomi Bloom ataupun yang lainnya, mangga disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga tabel membuat ATP. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menyusun CP, TP, dan ATP, Bapak Ibu persiapkan dulu yang ketiga ini. Nah, untuk CP bisa di-download, setelah di-download mungkin Bapak Ibu bisa dibaca-baca dan dipahami tentang capaian pembelajaran di masing-masing mata pelajaran umum dan yang PAI khusus untuk
Al-Quran hadis, fikih, akidah akhlak, dan juga sejarah kebudayaan Islam, dan juga termasuk bahasa Arab. Kemudian dipersiapkan juga tabel KKO-nya, kata kerja operasional. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita akan membuat sebuah contoh tentang capaian pembelajaran. Di sini saya sudah menyiapkan hasil dari downloadan dari yang disediakan oleh Kemendikbudristek tentang capaian pembelajaran mata pelajaran geografi SMA-MA program paket C. Ini jadi sudah ada, tinggal kita memahaminya dan juga memindahkannya. Ini ada dua kolom, ada kolom elemen dan juga ada kolom capaian pembelajaran. Elemen di mata pelajaran geografi kebetulan hanya ada 2 elemen, itu bisa dilihat di mapel Bapak Ibu ada berapa. Yang pertama di geografi ada keterampilan proses dan juga ada pemahaman konsep. Terus dibaca untuk pada akhir fase peserta didik terampil dalam membaca dan menuliskan tentang konsep dasar ilmu geografi. Setelah Bapak Ibu dipahami semuanya, tinggal kita memindahkan ataupun mengopikan ke tabel yang telah disediakan. Nah, membuat tabel, membuat ATP. Jadi Bapak Ibu setelah dipahami ini kemudian bisa dikopikan. Kita akan mencoba mulai mengopikannya ke tabel yang telah disediakan. Nah Bapak Ibu, ini merupakan contoh tabel yang sangat sederhana. Kenapa? Karena belum ada ketentuan bakunya mengenai format alur tujuan pembelajaran ini. Jadi kita persimpel saja gitu ya. Gitu. Nah ini tabel yang nantinya akan memindahkan ataupun mengopikan ini ke dalam bentuk capaian pembelajaran. Yang pertama ada identitas, kita harus ada dulu identitasnya supaya jelas gitu. Dari penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, dan juga fase atau kelas. Supaya lebih cepat saya sudah mengisinya Bapak Ibu, tinggal dikasih warna. Nah, Dadan Damdani, satuan pendidikan Imam Anwar, mata pelajaran IPS, fase itu fase E, dan untuk kelas 10. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, capaian pembelajaran disesuaikan ada 2 kolom, ada elemen dengan capaian pembelajaran. Itu sudah disediakan kembali, tinggal kita mengopikannya atau kita tinggal menyalinnya. Yang pertama kita menyalin dengan pemahaman konsep. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini yang disediakan Kemendikbudristek ini kementerian, itu Bapak Ibu bisa dimodifikasi. Kalau seandainya tidak sesuai dengan konten ataupun materi, Bapak Ibu bisa mengurangi, Bapak Ibu bisa menambahi. Artinya itu disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan pembelajaran peserta didik. Gitu. Ya, jadi sekali lagi materi yang disediakan oleh kementerian itu Bapak Ibu menurut hemat saya ya, itu bisa dirubah ataupun bisa ditambahi. Dikarenakan ya berdasarkan lingkungan ataupun kebutuhan kita di madrasah. Ya. Yang akan kita copy itu adalah pemahaman konsep. Nah, kemudian diblok oleh Bapak Ibu, kemudian kita kopikan dan masukkan ke faktor elemen di capaian pembelajaran. Nah, saya sudah ngopikan. Masuknya pemahaman konsep. Kemudian setelah dikopikan, kita kopikan semua kalimat dari kata pada akhir fase E sampai ke media lain. Kopikan kembali, kita masuk ke jalur capaian pembelajaran dan kemudian dipastekan.
Gitu ya. Pemahaman elemen pemahaman konsep capaian pembelajarannya sudah ada. Ini dari mana? Diambil dari CP Geografi ini yang telah Bapak Ibu download. Kemudian elemen yang kedua itu ada keterampilan proses. Sama prosesnya, dikopikan semuanya, tinggal copy, masukkan ke elemen yang tadi, kemudian dipaste, dan ini ada. Nah, kenapa ininya berbeda Bapak Ibu semuanya? Karena di dalam proses itu kita bisa menggunakan kata kerja operasional. Ya, keterampilan proses itu ranahnya masuk ke dalam keterampilan, jadi kerja. Mengamati, menanya, mengumpulkan, mengorganisasikan, menarik kesimpulan, mengomunikasikan, merefleksikan, dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif. Mangga Bapak Ibu disesuaikan saja dengan materi masing-masing. Dan ini salah satunya contoh dari kata kerja operasional diadaptasi dari KKO taksonomi Bloom. Gitu. Nah, sudah beres Bapak Ibu untuk membuat capaian pembelajaran, ada elemen konsep dan juga ada elemen proses. Kemudian jumlah jam pelajaran, alokasi per tahun 72 jam, alokasi proyek per tahun 36 JP, total 108 JP. Ini dari mana Bapak Ibu? Itu untuk IPS di kelas 10. Ini gitu kan dibagi 4, yaitu ada sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi. Maka untuk dari total ke-4 mata pelajaran itu kita dibagi 4 dengan masing-masing 36 jam per tahun ataupun 72 jam per tahun. Asumsi saya untuk 1 tahun 36 minggu, berarti dibagi 2, semester 1 36 JP dan semester 2 36 jam pelajaran. Itu untuk jumlah jam pelajaran. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu poin D, ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya, setelah capaian pembelajaran telah selesai kita susun, kita akan menuju ke alur tujuan pembelajaran. Di sini ada kolom elemen, capaian pembelajaran, nomor, lingkup materi, kode TP, tujuan pembelajaran, dan alokasi waktu. Bagaimana ini menyusun? Elemen yang tadi dimasukkan kembali di elemen CP. Copy, kemudian Bapak Ibu paste di sini. Di elemen di kolom ATP. Sesudah itu kemudian capaian pembelajaran di copy semuanya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita perbesar Bapak Ibu supaya bisa lebih jelas. Pada akhir fase, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi, dasar peta, indraja, SIG, planet bumi, dan yang lainnya. Kita kembali Bapak Ibu ke halaman yang tadi bahwa tujuan pembelajaran itu ada 2 komponen, kompetensi. Nah, kemudian ini. Ya. Yang pertama ada kompetensi dan kedua ada lingkup materi. Kemampuan atau keterampilan yang perlu ditampilkan. Kita akan mencari kompetensi di akhir fase khusus mata pelajaran geografi.
Mana yang menjadi kompetensinya? Menurut saya seperti ini. Nah, inilah kita beri warna merah. Ini adalah yang disebut dengan kompetensi. Peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan. Ini diberi warna merah untuk kompetensi. Kemudian selanjutnya ada lingkup materi, konten, konsep utama yang perlu dipahami. Berarti ini dari satu materi ini itu akan ada beberapa dari satu CP ini akan ada beberapa materi. Yang pertama tentang konsep dasar geografi. Kita kasih warna lagi menjadi hijau. Kemudian dasar-dasar peta, Indraja dan SIG kita beri warna biru. Planet bumi sebagai ruang kehidupan kita beri warna hijau atau kuning. Dinamika litosfer kita beri warna biru lagi. Atmosfer kita beri warna lagi merah marun. Dan terakhir dinamika hidrosfer kita beri warna lagi hijau tua. Nah, itu yang disebut dengan materi atau konten. Ya, ini ada kompetensi dan ini ada materinya. Nah, setelah selesai semua, daripada CP ini bisa berlaku atau biasanya berlaku untuk 1 tahun pelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa bisa untuk membagi dua, mana yang akan dibuat untuk semester ganjil dan mana yang akan dibuat untuk semester genap. Makanya di awal saya katakan bahwa materi yang disediakan Kemendikbudristek itu dikembalikan ke Bapak Ibu semuanya, mana yang akan dimasukkan ke dalam semester 1 dan mana yang dimasukkan ke dalam semester 2. Oke, kita langsung saja kita beri nomor 1 untuk lingkup materinya yang mana kita ambil konsep dasar geografi. Kita copy dan kita masukkan ke sini. Yang kedua, dasar SIG kita kopikan masuk ke sini. Kita kasih nomor 2. Kita kasih nomor 3. Untuk 3 mana? Planet bumi sebagai ruang kehidupan. Copy, kita masukkan di sini, paste. Nah, itu untuk semester ganjil. Dan saya untuk semester genapnya mengambil dinamika litosfer, kopikan ke semester dengan nomor yang berurutan. Nomor 4 selanjutnya, nomor 5 dinamika atmosfer, copy, kemudian pastikan di nomor 5 dan nomor 6 yaitu dinamika hidrosfer tentang lapisan air. Nah, lingkup materinya dari 1 tahun pembelajaran Bapak Ibu sudah ada sesuai dengan konten yang telah terdapat di capaian pembelajaran. Selanjutnya ada kode TP Bapak Ibu. Ya, kode TP itu turunan dari sini. Saya sudah menuliskannya, tinggal dikasih warna. Ini nomor 1 ada 10.11, 12, 13, 14, 15. 10 artinya untuk kelas 10. 1 itu materi nomor 1 dan 1 ini turunannya. Baik, 10.1.1 itu seperti ini. Peserta didik mampu menjelaskan sejarah lahirnya geografi. Itu. Ya, itu bisa diambil dari kalau di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu ada indikator. Nah, ini juga bisa diterapkan di sini. 10.1.2 ada mampu mengidentifikasi konsep dasar geografi. Terus
Terus selanjutnya juga ada peserta didik mampu memahami objek material, objek formal, aspek fisik dan non-fisik, dan juga ada menganalisa ruang lingkup geografi. Nah, diperlukan juga kembali kata kerja operasional untuk seperti menjelaskan, mengidentifikasi, memahami gitu ya. Kalau misalkan C1, C2-nya ya nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Mau C1 terserah Bapak Ibu. Ini untuk 10.1.1 alokasi waktunya kita kasih 2 jam. Semuanya kita kasih 2 jam, 2 jam pelajaran. Gitu Bapak Ibu. Terus ke sana ada lagi 10.2.1, kemudian ada 10.2.2.11 sampai dengan semuanya sudah Bapak Ibu isi, kemudian jumlah jam untuk satu semester 36 JP. Itu disesuaikan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ininya ada berapa, tinggal disesuaikan saja JP-nya sesuai dengan asumsi yang tadi di atas. Nah, kemudian untuk semester genapnya sama, dinamika listosfer sama jumlah jam 36 jam. Dan yang terakhir ada asesmen. Ya, asesmen itu pasti ada dan dilakukan ada 2 jenis. Asesmen formatif dilakukan saat proses pembelajaran dan asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Mungkin itu lebih tepatnya bisa dilaksanakan di RPP ataupun modul pembelajaran. Nah, itulah Bapak Ibu mungkin secara singkat materi tentang penyusunan pembelajaran. Mudah-mudahan dengan seringnya Bapak Ibu melihat tayangan ini bisa dipahami dan juga bisa mempraktekannya, karena kemarin kita sudah kedatangan Bapak pengawas baru dan disuruh untuk membuat CP secepatnya. Kalau sudah ada mah mungkin enak gitulah Bapak Ibu. Jadi kita tinggal bagaimana yang salahnya, bagaimana yang kurangnya, atau kita belum tentu tahu ya ini benar atau salah. Yang penting kita pahami dulu, kita praktekkan dan kita buktikan secara fisik ya. Itulah Bapak Ibu ya. Kemudian ada titi mangsa bayang muda Juli diketahui oleh Bapak Kepala Madrasah dan juga penyusun itu sendiri. Itulah Bapak Ibu sedikit tentang penyusunan capaian pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.